Ketika Lee dan Carter berhasil menaklukkan mafia tersebut, Carter mencoba menginterogasi mafia itu dengan bahasa bebas copyright. Dan akhirnya Carter menyerah karena tidak mengerti bahasa yang dipakai mafia itu. Lalu Lee meminta agar dipanggilkan ibunya Vicky Naki yang mengerti berbagai macam bahasa, yaitu bahasa yang dipakai mafia tersebut. Namun betapa menjengkelkannya mafia itu karena tetap tidak mau mengatakan dari manakah komplotan Shashin berasal. Sehingga akhirnya Carter memancing ketakutan mafia itu dengan menodongkan pistol tanpa peluru. Who is that shit? Shoot me. You're done! Lee! Somebody, man! Damn! Karena sadar nih guys, dirinya belum bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, todongan kedua pistol Carter pun akhirnya mampu membuka suara si mafia tersebut bahwa anggota Shashin beralamat di Franklin Roosevelt. Roosevelt. I have sinned! I'm done! Just wait! Say go from the Roosevelt. Die Roosevelt. Janvier. Sister? Anytime, brother. Sehingga akhirnya nih guys, Lee pun harus memutuskan suatu pilihan yang dimana pilihannya itu untuk menyetujui Siung pergi bersama Dr. Renard pergi ke kota yang aman. Namun tiba-tiba So, let's go. Where am I going? It's not safe for us. sementara itu Carter dan Lee sedang mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke Paris. Hal ini dikarenakan rasa penasaran Carter yang amat luar biasa mengenai anggota Shashin dan segera ingin menangkapnya. Singkat cerita, setibanya di bandara milik kakek saya, terlihat Lee dan Carter yang nampak bingung mencari koper milik mereka yang tak kunjung keluar. Tiba-tiba muncullah kakek berkumis baplang yang ingin menanyakan tujuan mereka berdua datang ke Paris dan meminta menjelaskan alasannya di ruang pribadinya. Commissaire Revy of the DST, would you please come with me? Namun setibanya di ruang pribadi milik Pak Kumis Baplang tersebut, Lee dan Carter nampaknya harus menerima hukuman yang dimana efek dari hukuman tersebut akan menyebabkan nyeri tonggong di punggungnya. Pak Kumis menjelaskan bahwa hukuman ini dilakukan karena Lee dan Carter membawa senjata di dalam kopernya dan itu sungguh tidak diperbolehkan. Masih merasakan efek nyeri di tonggongnya nih guys, Lee dan Carter melanjutkan misinya untuk pergi ke alamat yang sudah dituju. Namun Lee dan Carter harus menghadapi sedikit kendala dan problema yang dimana supir taksi tersebut yang bernama Deden tidak ingin mengantarkan Lee ke alamat tersebut dengan alasan bahwa Lee bersama orang negro yang sering menindas orang lemah dan sering kalah dalam pertandingan NBA. Sehingga Carter pun kesal dengan supir tersebut yang terus mengoceh dan ngegurunak sambil menodongkan pistolnya ke Deden. Deden pun diminta untuk menyanyikan lagu kebangsaannya tersebut. Huh? Do you want violence? Well, you got it. Sing the national anthem. Allons enfants de... Sesampainya di alamat yang dituju nih guys, Lee dan Carter pun berpencar. Dan seperti biasa target incaran Carter diawali dengan wanita bahenol. Terlihat wanita berteteng ondoy yang sedang main kartu di sana. Carter pun berusaha menggombali wanita tersebut dan ikut bermain kartu bersamanya. Dan betapa tololnya Carter dengan duit yang pas-pasan, Carter pun memasang taruhannya. Short. 930 euros. It's okay. Di sisi lain, Lee mencari informasi di bartender, yang dimana ia dihampiri oleh sosok wanita yang Lee curigai wanita tersebut mengetahui tentang keberadaan Shashin. Dan wanita itu pun mengajak Lee untuk pergi ke kamar jika Lee ingin mengetahui tentang keberadaan Shashin tersebut. There's Cop. I'll give you what you want. Way to go, Lee. Today my boy becomes a man. Sudah sampai kamar, Lee pun menanyakan tentang keberadaan anggota Shashin. Namun keberadaan Lee di situ ternyata adalah suatu siasat dari wanita tersebut untuk menghabisi Lee saat itu juga, dan pergulutan pun dimulai. Hayo bag big ta dedinya ta.
Di tengah perkelahian nih guys, nampaknya Lee dibuat kewalahan menghadapi wanita tersebut. Kemahirannya dalam melempar pisau terlihat ketika wanita itu nyaris mengenai hak milik kepunyaannya si Lee. Namun Carter mengira bahwa teriakan wanita itu merupakan teriakan pemersatu bangsa yang sering didengar di situs jauh. Come on, Crouching Tiger, don't hide that drag. Do it, Lee. Tear that ass up. You are a super freak. Hingga akhirnya Lee dan Carter berhasil meloloskan diri. Namun di saat dalam perjalanan, ternyata Lee telah diikuti oleh anak buahnya Kenji yang terus mengejarnya. Faktanya, Deden terlihat ketakutan bahwa dirinya menyadari keadaannya tersebut dalam keadaan bahaya. Melihat keadaan tersebut, Carter berusaha membangkitkan alam bawah sadar Deden dan membayangkan bahwa Deden sedang main film dan menjadi supir ugal-ugalan yang bebas tilang. Super spy. A super spy. I'm scared. George, you watch American movies? I'm a super spy. George, go! Setelah terjadi pergelutannya yang menyebabkan mobilnya oleng, Lee pun dan Carter terpental. Dan mereka pun berhasil ditangkap oleh sang musuh. Lee, I'm alive. Yes, look just like you, only a little darker. Carter, What? pull your... Sesampainya di markas sang musuh, di sini terungkap bahwa Lee dan Kenji merupakan teman dekat di masa kecilnya dulu. Lee pun menjelaskan bahwa ia pernah dirawat dan dibesarkan bersama ketika masih di panti asuhan dulu. Kenji meminta agar Lee meninggalkan kota Paris dan tidak ikut campur masalah pribadinya. Melihat situasi yang dimana ia akan dibawa ke suatu tempat, Lee pun berhasil meloloskan dirinya dengan masuk ke gorong-gorong. What's going on? Hey, which way, man?